hanya bilik bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap gerbang Nusantara, memang semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Beranjak ke kota yang penuh dengan tanya, lebih baik sendiri. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Di sini rumah kita, rumah kita, rumah kita. Terima kasih Mas Pambuko dan juga Mbak Sally. Sebuah nomor yang cantik sekali pemirsa yang sudah dibawakan oleh Mas Pambuko dan juga Mbak Sally sesuai dengan tema yang kita perbincangkan dalam program Jatim Bangkit pada malam hari ini. Rumah kita berbincang terkait dengan pembebasan PPN rumah baru, pulihkan ekonomi Jawa Timur. PPN pajak pertambahan nilai. Pemerintah saat ini tengah memberikan stimulus relaksasi pajak di sektor properti pemirsa. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Nah, ini berlaku untuk rumah tapak maupun rumah susun. Selengkapnya kita akan perbincangkan dalam program Jatim Bangkit malam ini pemirsa. Di studio JTV sudah hadir Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo, Bapak Slamet Ahmadi. Pak Slamet, selamat malam. Selamat malam Bu Tika. Terima kasih sudah bersedia hadir pada malam hari ini Bapak. Terima kasih telah diundang JTV. Oke, sama-sama. Dan juga sudah hadir Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Bapak Suci Purnomo. Selamat malam Pak Suci. Terima kasih sudah bersedia hadir. Tidak ketinggalan pemirsa Ketua Himpunan Pengembang dan Perumahan Rakyat Himpra Jawa Timur, Bapak Supratno. Pak Supratno, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Seperti apa nanti suara dari teman-teman di Himpra Jawa Timur ya Pak ya? Nanti akan kita bahas pada malam hari ini pemirsa. Dan sebelum kami memulai perbincangan dalam program Jatim Bangkit, kita akan simak tayangan berikut terkait dengan kebijakan terkait dengan pembebasan PPN rumah baru, pulihkan ekonomi Jawa Timur. Tercermin dari tingkat konsumsi rumah tangga. Realisasi konsumsi rumah tangga nasional berada di level minus 2,63% selama tahun 2020. Rendahnya tingkat konsumsi rumah tangga ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret tahun lalu. Demi meningkatkan daya beli masyarakat yang loyo, pemerintah menerapkan kebijakan insentif dan relaksasi pajak. Mulai dari insentif pajak penghasilan, diskon hingga 0% untuk pajak penjualan barang mewah berupa mobil, hingga keringanan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 100% untuk pembelian rumah baru, baik rumah tapak maupun rumah susun dengan nilai di bawah 2 miliar rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut keringanan PPN untuk pembelian rumah baru ini diberikan untuk menyerap stok rumah sehingga diharapkan stok rumah dapat terserap dan permintaan meningkat. Dengan demikian akan kembali memacu kembali produksi rumah dalam waktu dekat. Di Jawa Timur, permintaan untuk rumah bersubsidi pada triwulan pertama tahun 2021 mulai menggeliat bersamaan dengan dimulainya vaksinasi COVID-19. Dengan adanya kebijakan keringanan PPN untuk pembelian rumah baru, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan ikut mendorong pemulihan perekonomian Jawa Timur yang sepanjang tahun 2020 lalu terkontraksi hingga 2,39%. Ya pemirsa, program Jatim Bangkit pembebasan PPN rumah baru pulihkan ekonomi Jatim. Pak Slamet, ini luar biasa, kita apresiasi memang ya upaya pemerintah untuk bisa membangkitkan kembali ekonomi di tengah pandemi COVID-19, utamanya untuk mendongkrak daya beli masyarakat di bidang properti ini Bapak. Dengan adanya kebijakan PPN 0%, tentunya ini ada syarat dan juga ketentuan ya Pak ya, yang berlaku yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat. Seperti apa Pak Slamet terkait dengan kebijakan ini? Betul, terima kasih. Jadi memang untuk memulihkan ekonomi khususnya di sektor properti ini ada pembebasan PPN 100% sama 50%. Itu pembebasan PPN ini diberikan untuk penyerahan mulai bulan Maret sampai 31 Desember. Untuk 31? Sampai tanggal 31 Agustus 2021. Jadi Baik. ada limitasi waktu. Kemudian untuk yang harga rumah tapak dan unit rumah susun, harga sampai dengan 2 miliar, itu diberikan pembebasan 100%. Baik. Kemudian kalau untuk yang harganya di atas 2 miliar sampai 5 miliar, itu diberikan pembebasan PPN itu sebesar 50%. Ini ada syaratnya. Jadi selain jangka waktu tadi sampai penyerahan tanggal 31 Agustus 2021, itu juga yang harus diserahkan itu adalah ready stock. Jadi langsung penyerahan pertama dari pengembang ke pembeli. Itu. Kemudian syarat berikutnya, atas pembelian ini tidak boleh dialihkan lagi dalam waktu 1 tahun. Kemudian nanti fakturnya itu harus lengkap. Lengkap itu ada nama pembeli, kemudian juga ada NPWP atau NIK dari pembelinya, kemudian juga dibuatkan fakturnya dan dilaporkan oleh si penjual. Baik. Itu syaratnya. Oke. Nah, dan kemudian itu untuk kepemilikannya sendiri, Pak Slamet, itu pasti juga ada ketentuannya ya. Artinya satu rumah, satu orang itu hanya boleh Betul. membeli satu rumah. Jadi satu orang dibatasi hanya boleh membeli 1 unit rumah tapak atau 1 unit rumah susun. Gitu Oke, ya. baik. Jadi memang ketentuan ini berlakunya mulai 1 Maret 2021 sampai 31 Agustus 2021 begitu. Nah, kemudian bagi yang sudah melakukan pembayaran uang muka atau cicilan itu juga bisa ya Pak ya mendapatkan atau menikmati kebijakan ini, Pak Slamet? Betul. Jadi yang sudah terlanjur sebelum bulan Maret itu sudah melakukan pembayaran uang muka atau cicilan, tapi pembayaran cicilan atau uang muka ini dilakukan bulan Januari 2021, itu yang mendapat fasilitas. Kalau yang sebelumnya itu tidak dapat fasilitas. Oke, seperti itu ya. Artinya itu yang juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Tentunya Pak Supratno, ini juga ada komentar dari teman-teman dari Himpra Jatim. Bagaimana Pak? Optimiskah dengan adanya kebijakan ini untuk mendongkrak daya beli masyarakat? Kalau teman-teman dari Himpunan Pengembang Pemukiman Perumahan Rakyat itu sangat optimis karena dengan adanya pembebasan PPN tentu ada hitung-hitungannya itu paling tidak meningkatkan daya beli masyarakat. Hitungannya begini Mbak, misalnya orang beli rumah seharga 500 juta. Ya. Kalau dulu ditambah PPN aja harus mengeluarkan uang 550 juta. Nah, sekarang dengan dibebaskan itu hanya mengeluarkan 500 juta. Dan perlu Mbak ketahui bahwa 1 unit properti itu dibebankan 3 pungutan. Yang pertama itu BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah itu yang disetor ke
pemerintah kabupaten kota. Baik. Kemudian ada yang namanya pajak penjual yang disetor melalui format SSP ya Pak ya. Itu disetorkan ke pemerintah pusat dan ditambah PPN. Jadi sebenarnya pungutan pajak itu cukup menambah beban. Oke, baik. Untuk Kita harga bicara properti. komponen untuk pembelian rumah sesaat lagi, Pak Supratno. Kita akan lanjutkan. Pemirsa tetap bersama program Jatim Bangkit. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Ya pemirsa, kembali dalam program Jatim Bangkit, pembebasan PPN rumah baru pulihkan ekonomi Jatim. Sebelum kita melanjutkan perbincangan pada malam hari ini, kita simak terlebih dahulu seperti apa suara masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah kali ini. Saya kira keputusan pemerintah ini baik, tapi kenapa kok cuma 6 bulan? Kenapa nggak 1 tahun sekalian? Karena dampak pandemi, karena daya beli masyarakat melemah. Kalau 1 tahun kemungkinan ekonomi mulai bangkit dan daya beli masyarakat mulai tinggi. Tolong pemerintah bisa mengkaji ulang keputusannya lagi. Kalau untuk masyarakat saat ini harga di atas 1 miliar, 2 miliar itu kan tidak termasuk kriteria subsidi pemerintah, jadi masih kurang. Jadi pemerintah harus mengkaji ulang keputusannya untuk memberikan subsidi lagi, untuk memberikan waktu jangka yang lebih panjang. Rasa kebijakan pemerintah harus diterapkan seefektif mungkin dengan pengawasan pihak terkait, karena di Sidoarjo sendiri banyak pengembang yang mulai bangkrut karena birokrasi BI checking, dikarenakan perputaran di masa pandemi semakin sulit. Dikhawatirkan banyak kasus baru, developer membawa lari uang nasabah. Iya Pak Slamet, tadi ada yang menyatakan juga kenapa kok hanya dari 1 Maret sampai 31 Agustus 2021 saja. Betul, Bu Tika. Jadi untuk pembebasan PPN ini mulai 1 Maret sampai 31 Agustus 2021. Jadi memang ini pertimbangannya diharapkan nanti setelah 31 Agustus 2021 ekonomi mulai bagus. Ekonomi mulai bagus karena pemerintah dan masyarakat, terima kasih terutama kepada masyarakat yang sudah sangat patuh dengan protokol kesehatan, ini sangat penting. Karena dan juga ada mulai vaksinasi mulai dijalankan. Ini diharapkan nanti pada bulan Agustus selesai, ini kemampuan daya beli masyarakat sudah naik kembali, perekonomian sudah mulai berangsur pulih. Itu pertimbangannya seperti itu. Jadi kita optimis, mudah-mudahan dengan kedisiplinan masyarakat bisa bermanfaat buat kita semua, termasuk di fasilitas PPN ini. Kalau terlalu panjang, ini pemerintah kan kita semua juga untuk mengatasi COVID ini juga butuh biaya. Jadi ada balancing, mana yang disubsidi, mana yang dipajakin, yang nantinya akan kembali ke masyarakat, terutama dalam mengatasi COVID di masa seperti ini. Sangat baik, sulit. Pak Slamet. Nah, iya Pak Supratno, silahkan. Bapak mau menanggapi terlebih dahulu tadi apa yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, apa yang disampaikan oleh masyarakat itu tidak salah. Saya kira ketika durasi waktunya itu mulai Maret sampai 31 Agustus, ini yang bisa menikmati program itu adalah pengembang-pengembang atau teman-teman pengembang yang sudah punya unit ready stock. Jadi kalau ready stock kan langsung bisa dijual, langsung bisa diakadkan. Tapi ketika rumah-rumah yang harga 2 miliar ke atas itu biasanya sudah mulai bertingkat, Pak. Nah, bertingkat itu untuk membangun perlu waktu. Karena umur beton itu paling tidak 30 hari. Jadi sebelum betonnya itu cukup umur, tidak bisa dilanjutkan bangun yang di atasnya. Itu perlu waktu, dan itu banyak diperkirakan mungkin tidak nutut dengan durasi waktu yang hanya 6 bulan. Ini pun Maret, sekarang sudah Maret, dan belum berlaku, mungkin April, Pak. Nah, ini saya kira keluhan masyarakat itu juga ada benarnya, supaya harapannya durasi waktu itu dipertimbangkan oleh pemerintah. Tapi kita tetap optimis, yang namanya pemerintah itu juga ada ahli di sana menghitung apa yang disampaikan oleh Pak Slamet,
Karena kebutuhan pemerintah sendiri juga cukup banyak untuk menghadapi pandemi ini. Tentu sudah ada beberapa hal yang dipertimbangkan untuk menjadi saya dasar kira kebijakan begitu. itu ya, Pak Tapi Pratno. teman-teman pengembang saya kira sudah biasa menyikapi hal seperti ini. Oke, baik. Nah, Pak Suci, ini bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur melihat kebutuhan masyarakat atas perumahan? Seperti apa kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa mensupport, memberikan kebutuhan rumah yang layak untuk masyarakat, Pak? Ya. Baik, untuk kepentingan rumah layak bagi masyarakat ini tentunya kami pun juga sudah berusaha secara maksimal, tetapi ada kewenangan-kewenangan yang cukup dibatasi oleh pusat ya terkait dengan penyediaan perumahan. Baik. Di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu bahwa pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota itu hanya dibatasi untuk kewenangan penyediaan rumah bagi korban bencana dan juga bagi korban program pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, misalnya kena gusur jalan tol, terus kemudian ada yang kena stren kali, misalnya kali Jagir dulu itu ada gusuran, itu yang gitu kita upayakan untuk pembangunan ataupun resettlement. Nah, kita batasannya hanya di situ, Bu, sehingga kami pun hanya memfasilitasi untuk korban bencana dan korban pemerintah provinsi. Sementara upaya yang lainnya ya kami tadi terkait dengan penyediaan rumah khususnya yang subsidi, ini kita juga memfasilitasi teman-teman pengembang itu dalam rangka penyediaan PSU-nya untuk menekan harga rumah supaya nggak tambah beban biaya untuk PSU-nya, misalnya pembangunan jalan lingkungannya, kemudian saluran drainasenya. Nah ini kita fasilitasi untuk para pengembang ini untuk menekan harga subsidi pemerintah agar tetap di harga 140 juta kalau nggak salah sekarang. 100 untuk tahun 2021 ini ada kenaikan 150-500. Jadi ini yang kita upayakan. Untuk penyediaan rumah yang layak juga barangkali kami juga sudah kita upayakan juga melalui pembangunan rusunawa dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah provinsi yang selama ini belum termanfaatkan. Oke. Ya. Baik. Terus kemudian pembangunannya kita juga melakukan sinergi antara kita dengan pemerintah pusat karena untuk pembangunannya harus dibantu oleh teman-teman Kementerian PUPR. Baik, luar biasa itu, Pak Suci. Oke, pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut program Jatim Bangkit akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan program Jatim Bangkit. Kita membahas terkait dengan pembebasan pajak pertambahan nilai rumah baru, pulihkan ekonomi Jawa Timur. Nah Pak Suci, ini silakan Bapak untuk menambahkan, tadi kita di segmen sebelumnya sudah mendengarkan seperti apa suara masyarakat. Mungkin ada beberapa hal atau 1-2 hal yang harus dijelaskan atau diluruskan begitu Pak, seperti apa? Terima kasih. Tadi ada pendapat masyarakat terkait dengan rumah subsidi yang minta diperpanjang. Sebenarnya tidak diperpanjang pun tidak masalah, karena untuk rumah subsidi selama ini, mulai beberapa tahun-tahun yang lalu itu sudah tidak kena PPN. Jadi 0% PPN-nya. Baik. Saya kira itu, Bu. Oke, baik. Jadi itu yang harus difahami juga. Kemudian Pak, terkait dengan seberapa besar kebutuhan untuk rumah di Jawa Timur sampai saat ini? Berdasarkan data BPS yang ada, terus kemudian kita olah dengan teman-teman Balai Perumahan yang ada di Jawa Timur. Balai Perumahan ini adalah balai baru, Bu, yang dibentuk tahun 2020 kemarin oleh Kementerian PUPR. Dan ini kita sudah bekerja sama, bersinergi dan sebagainya. Data kita olah dari BPS. Backlog untuk atau kekurangan rumah di Jawa Timur ini tahun 2019 sebesar 1.394.238 unit. Oke, baik. Ini yang harus dipenuhi oleh masyarakat, pengembang, dunia usaha swasta dan sebagainya, semuanya
bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan rumah itu. Dan kami pun di pemerintah Provinsi Jawa Timur, kalau untuk rumah milik ini kita juga sangat dibatasi Bu ya, sehingga kami pun membantu mengurangi itu, tetapi dengan cara penghunian supaya masyarakat yang belum bisa menghuni rumah selama ini itu bisa terbantu ya, membantu dengan rumah susun sederhana sewa yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga ada teman-teman kabupaten kota yang juga membangun rumah susun untuk sederhana sewa ini. Baik Pak Suci. Nah Pak Suprapto, tadi kan Bapak menyampaikan ada beberapa komponen, 3 komponen begitu ya, dan untuk yang pajak pertambahan nilai taruhlah untuk beberapa bulan ke depan ini 0% begitu. Pak, ini bagaimana kemudian dengan kita bicara mengenai komponen pajak, bukan termasuk menghambat penjualan rumah kan Pak? Sebenarnya masyarakat ini kan dari dulu sudah paham Mbak, kalau membeli properti itu mesti terkena 3 pungutan itu. Ya cuman ini berita gembiranya ketika PPN untuk rumah di luar rumah subsidi ini dibebaskan, tentu akan memberikan insentif, akan memberikan geliat pada penjualan properti, saya kira itu. Kalau di rumah subsidi sendiri itu sebenarnya sudah bebas semuanya, bahkan untuk SSP, untuk pajak penjualannya itu yang lazimnya 2,5% itu hanya 1%, Pak. Jadi memang upaya-upaya pemerintah untuk membantu stakeholder yang membantu dalam penyediaan perumahan ini, karena begitu banyak backlog di Jawa Timur yang disebutkan oleh Pak Sujaja 1 juta lebih. Nah, artinya ada masyarakat Jawa Timur yang butuh rumah tapi tidak mampu disediakan oleh pemerintah maupun stakeholder yang lain. Pak Pratno, ini terkait dengan pengadaan tanah kemudian perizinan itu bagaimana? Cenderung menyulitkankah begitu Pak bagi pengembang rumah murah? Sebenarnya pemerintah itu, kalau pemerintah pusat itu sudah luar biasa dalam menyederhanakan perizinan. Tapi seringkali apa yang dilakukan pemerintah pusat itu belum sinkron terhadap pemerintah kabupaten kota. Padahal yang mengeksekusi peraturan itu di pemerintah kabupaten kota. Contoh PP 64 tahun 2016, untuk membangun sebuah kawasan perumahan subsidi itu tidak perlu ngurus izin lokasi, asal RT RW-nya sudah jelas. Tapi di daerah tidak bisa, tetap harus menggunakan izin lokasi dan lain sebagainya. Artinya apa? Pemerintah pusat luar biasa dalam menyederhanakan perizinan, tapi yang mengeksekusi peraturan itu tetap pemerintah kabupaten kota. Jadi belum disupport begitu ya dengan pemerintah kabupaten kota untuk kemudahan perizinan. Tapi Mbak, yang perlu diketahui ada memang pemerintah kabupaten yang memang care terhadap kemajuan daerahnya. Baik. Ngurus izin lokasi seminggu selesai. Tapi ada pemerintah kabupaten kota yang 1 tahun tidak selesai. Ya, tergantung. Ya, sedikit curhat ya Pak. Iya. Oke, mudah-mudahan juga ini menjadi evaluasi ya bagi masing-masing pemerintah kabupaten kota, apalagi dengan adanya beberapa kepala daerah baru saat ini, mudah-mudahan itu menjadi salah satu hal yang harus direformasi juga begitu ya, karena ini juga menyangkut kebutuhan masyarakat kan. Nah, Pak Kalau pengadaan tanah tadi Mbak, pengadaan tanah itu tergantung juga ketika suatu daerah itu sudah memplotting, misalnya daerah-daerah untuk industri perumahan dan sebagainya. Yang agak sulit itu kalau sudah kena maklar tanah. Ini agak susah kalau sudah begitu. Iya, terkait itu ya Pak ya. Jadi idealnya memang para pengembang itu punya land bank ya, punya bank tanah yang didukung oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu menyediakan sebuah kawasan ini untuk perumahan, untuk industri dan sebagainya, itu orang lain tidak boleh masuk kecuali disahkan oleh pemerintah tadi. Baik, kalau sampai kemudian masih ada pihak luar yang bisa masuk? Ya saya kira ketika ada maklar masuk itu pasti akan mengacak-acak harga tanah di situ. Itu yang masih menjadi keluhan dan kendala bagi beberapa teman-teman di Himpera Jatim ya Pak Pratno pastinya. Pak Slamet, terkait dengan kebijakan rumah subsidi untuk treatmentnya sendiri Pak, yang juga harus dipahami oleh masyarakat. Bagaimana sih Pak sebenarnya untuk rumah subsidi ini sendiri? Ya, terima kasih ya. Jadi flashback, jadi yang fasilitas pembebasan PPN yang baru ini adalah yang sampai nilai 5 miliar. Iya. Nah, ini berbeda dengan fasilitas bagi rumah subsidi. Jadi rumah subsidi ini adalah
istilahnya kita berikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi terima kasih kepada semua pembayar pajak yang selama ini telah membantu pemerintah. Karena dengan pembayaran pajak beliau membantu saudara-saudara kita yang berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah subsidi ini. Jadi contohnya untuk di tahun 2021 ini, rumah bersubsidi ini selain memang bebas PPN, ini bantuan uang muka yang dialokasikan untuk tahun 2021 ini 630 miliar. Kemudian subsidi selisih bunga ini 5,97 triliun. Kemudian juga dana bergulir fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan itu 16,2 triliun untuk tahun 2021. Itulah tadi memang istilahnya termasuk salah satu evaluasi kenapa pembatasan yang PPN yang sampai nilai 5 miliar ini sampai 31 Agustus 2021. Karena kita juga ada pengalokasian buat masyarakat yang berpenghasilan rendah supaya kita semua bisa menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ya, karena backlognya masih luar biasa kita. Oke, baik. Mungkin seperti itu. Ya, nah Pak Suci, bagaimana sih pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri begitu ya melihat dan juga mendukung untuk program kebijakan pemerintah melalui PPN 0% ini, Pak? Ya, tentunya dukungan kita ya sebatas kita menginformasikan kegiatan-kegiatan ini kepada seluruh para pengembang. Tapi saya kira sudah paham semua ya, karena dengan medsos dan juga berita-berita yang sudah ada. Nah, kalau kami dari pemerintah provinsi, karena tadi kita sampaikan bahwa untuk penyediaan perumahan ini kita kewenangannya dibatasi sekali, Pak. Jadi sehingga kita nggak bisa bangun rumah. Jadi kita serahkan saja kepada para pengembang ini. Kami sangat mengharapkan dukungan dari pengembang-pengembang dan juga barangkali masyarakat dunia usaha swasta yang lainnya yang atau mungkin dengan ada semacam perusahaan yang menyediakan perumahan untuk karyawannya, tapi tentunya harus kerjasama dengan para pengembang ini. Ini contohnya kemarin ada usulan dari pihak Mas Pion ya pengen mengembangkan rumah untuk karyawannya. Tapi dia pengen bangun sendiri. Nah ini jadi polemik juga kemarin. Seperti itu, Bu. Jadi kami pun juga hanya sebatas bisa memfasilitasi untuk penyediaan perumahan ini terkait dengan untuk rumah subsidi saja. Jadi untuk rumah mewah ya kita serahkan kepada pasar, jadi kepada pengembang ini yang menyediakan PSU-nya. Tetapi untuk rumah subsidi kita fasilitasi lah dari Pemprov. Walaupun tidak semuanya tercover, Pak. Karena banyaknya pengembang yang ada di Jawa Timur. Saya belum tercover juga. Baik, Pak Supratno, ini seperti apa sebenarnya dengan adanya, taruhlah memang hanya dalam waktu hitungan bulan begitu ya, seperti yang tadi salah satu disampaikan juga oleh masyarakat. Tetapi kan memang Pak Slamet juga pun mengatakan tadi bahwa memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan begitu ya Pak ya, hitung-hitungan bagi pemerintah juga, apalagi di saat ini masih di tengah pandemi COVID-19. Sebenarnya bagaimana komitmen dari teman-teman di Himpra Jatim sendiri Pak untuk mensupport kebijakan pemerintah ini, Pak? Kalau teman-teman itu selalu mensupport apa yang digariskan pemerintah, apalagi bentuk pembebasan PPN. Ya cuman namanya berharap, Pak ya. Ya tentu teman-teman akan berharap kepada pemerintah ini, kalau suara-suara dari teman-teman kalau bisa seperti masyarakat tadi durasinya diperpanjang, itu kan harapan, Pak. Tapi tentu apa yang disampaikan oleh Pak Slamet, pemerintah itu juga sudah mengkaji ya, kebutuhannya begini dan lain sebagainya, dia harus alokasikan pada teman-teman yang masyarakat berpenghasilan itu juga cukup tinggi. Nah, tentu itu kan juga subsidi silang lah semacam itu. Tetapi yang namanya pengusaha di musim pandemi yang cash flow-nya agak seret dan lain sebagainya, ini tentu harapannya adalah durasi dari yang disampaikan oleh pemerintah itu diperpanjang, karena hitung-hitungannya tadi dalam waktu 6 bulan itu tentu yang bisa menikmati, yang bisa memanfaatkan hanya teman-teman yang sudah punya unit ready stock, yang sekarang rumah sudah jadi. Itu bisa ditransaksikan, bisa dibebaskan PPN-nya. Nah, kalau kita masih membangun, itu kan masih butuh waktu. Sekarang Maret itu pun belum efektif. Paling nanti April mungkin juga keluar juknisnya barangkali ya. Sampai Agustus tinggal berapa lama. Kalau membangun rumah-rumah di atas 2 miliar tentu butuh waktu. Nah ini kalau untuk pengembang yang memang kondisi rumahnya sudah ready stock itu berapa, Pak?
dibandingkan dengan mungkin mereka yang masih harus membangun begitu. Kalau bicara Tentu prosentasenya. yang kemarin-kemarin misalnya gagal bertransaksi, gagal berealisasi. Gitu. Iya. Itu sudah ada ready stock. Ya ada teman-teman yang punya persediaan. Saya sendiri punya persediaan ini. Saya justru membantu pemerintah tidak hanya belum PPN bebas saja saya sudah menurunkan harga untuk mengatasi cash flow. Saya punya 1 unit ruko biasa harga normal 2 miliar, saya jual 1,7 tak lepas. Karena memang kebutuhannya untuk mengatasi cash flow. Itu sebelum ada kebijakan ini ya Pak? Iya, sebelum ada kebijakan ini tentu. Oke, jadi artinya di sini bisa dikatakan lebih banyak yang mereka masih akan membangun ya Pak daripada yang kondisi saya kira ready stock demikian, ya Pak? karena di situasi pandemi ini siapa sih yang punya duit cash untuk membangun sementara user belum ada? Tentu semua teman-teman UMKM juga berhitung. Daripada membangun belum tentu laku, gitu. Iya. Nah, lebih baik duitnya disimpan dulu lah. Bisa saya tambahkan. Silahkan Pak Slamet untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Suprapto. Makasih. Sesaat lagi, tapi Pak kita akan jeda sejenak terlebih dahulu ya Pak, supaya nanti penjelasan bisa lebih panjang dan lengkap. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, masih dalam program Jatim Bangkit. Ya, terima kasih pemirsa dan masih menyaksikan program Jatim Bangkit, pembebasan pajak pertambahan nilai rumah baru, pulihkan ekonomi Jawa Timur. Di segmen ini nanti Anda bisa bergabung di 031-829-2111, 829-4111. Terlebih dahulu Pak Slamet Ahmadi untuk menyampaikan Pak penjelasan terkait ini jumlah baik itu rumah tapak maupun rumah susun begitu Pak ya, yang memang disasar oleh pemerintah untuk diprioritaskan dengan adanya program pembebasan PPN rumah baru ini Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang ini kenapa memang diberikan fasilitas ini sampai 31 Agustus 2021 ini untuk awal. Jadi memang tujuannya itu yang disampaikan adalah bagaimana demand ini naik lagi, ada tumbuh lagi. Karena apa? Saat ini secara nasional di beberapa di media juga disampaikan. Iya. Ini rumah ready stock non subsidi itu 28.800. Sedangkan yang apartemen 7.500 unit nasional. Kalau ini nggak segera laku dalam masa pandemi ini efeknya kemana-mana. Supporting industrinya segala macamnya, itu yang membahayakan. Termasuk bankingnya segala macam. Jadi ini dilepas dulu. Makanya diberikan itu supaya industri properti ini tidak bangkrut, tidak hancur. Paling nggak di masa pandemi ini istilahnya bisa survive, istilahnya kalau impas itu sudah luar biasa. Jadi ada sharing, mana bagian pemerintah, mana bagian pengembang, ini supaya ini lepas dulu. Jadi ini short term ini karena ini darurat, karena kalau nilai segini misalnya sekian unit berapa ongkos yang dikeluarkan oleh pengembang berapa, dia tiap bulan bayar bunga, bayar terus subkonnya bagaimana. Kalau ini tidak segera diselesaikan, nggak cepat laku. Ini efeknya secara sosial, secara ekonomi termasuk di Jawa Timur. Ini yang akan mengkhawatirkan, karena kalau semakin jatuh subsidinya nanti akan semakin banyak. Jadi ini ketolong dulu yang penting. Oke. Itu yang jadi jumlah nilai itu adalah se-Indonesia ya Pak. Betul, ya. Itu yang diprioritaskan oleh pemerintah dengan adanya sekitar 5 sampai 6 bulan kebijakan ini ya Pak ya. Makanya diaturannya ini adalah untuk rumah baru ready stock yang dilakukan penyerahan pertama oleh pengembang ke pembeli. Itu yang salah satunya dia di situ. Periodenya seperti itu karena darurat bisa dibilang. Oke, dan penyerahan paling akhir yang sampai 31 Agustus itu ya Pak ya. Berarti per 1 September itu sudah tidak berlaku. Normal. Oke, baik. Ya pemirsa silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 031-829-2111 dan juga 829-4111. Pak Suprapto, bagaimana menanggapi tadi keterangan yang disampaikan oleh Pak Slamet terkait memang itu adalah nilai secara nasional, prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah. Memang pemerintah punya kepentingan itu, Mbak. Ya. Ketika sektor industri properti ini bisa bergerak, backward industri, dari industri ikutannya itu lebih dari 200 unit industri. Maka kalau sektor properti ini tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet itu bisa laku dalam waktu 6 bulan, insya Allah selamat Indonesia ini.
Semoga seperti itu ya Pak kondisinya. Kita terima penelpon dulu Bapak-bapak yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat. Ya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa? Irfan di Surabaya, Mbak Tika. Baik, Pak Irfan di Surabaya. Silakan, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan? Iya, saya mau nanya tentang syarat untuk mendapatkan PPN berapa itu 100% katanya itu ya. Itu 100% syaratnya apa? Lalu itu mulai kapan bisa diaplikasikan ke warga seperti saya yang mau beli rumah ini? Karena kalau yang sebelumnya PPN BBM mobil itu kan antara pusat dimulai tanggal 1, baru di Jawa Timur seminggu atau 2 minggu kemudian kalau nggak salah. Baik. Ya, kalau di Jawa Timur untuk PPN rumah ini bagaimana? Oke. Lalu satu lagi boleh Mbak Tika? Silahkan Pak Irfan. Jadi teman saya itu ada yang beli rumah ya. Sudah beli rumah, sudah DP dan segala macam. Namun dari pengembangnya itu kadang ada yang nakal gitu loh. Jadi rumahnya itu belum terbangun atau masih agak ruwet gitu loh. Jadi sampai sekarang itu padahal sudah DP dan segala macam tapi belum ada rumahnya gitu. Bagaimana pemerintah untuk bantu warga-warga seperti kami untuk menghadapi hal seperti tersebut, Mbak? Baik, itu, Pak Irfan di Surabaya. Terima kasih Bapak sudah bergabung pada malam hari ini. Oke, silakan Pak Slamet. Syaratnya untuk mendapatkan pembebasan PPN rumah baru. Mulai kapan? Terima kasih Pak Irfan. Jadi aturan ini memang berlaku mulai 1 Maret kemarin sampai 31. Jadi Agustus. Yang sudah melakukan DP mulai kemarin 1 Januari 31 Agustus ya tadi. Ya. Yang mulai DP mulai 1 Januari 2021 itu bisa dapat fasilitas ini dengan syarat pada tanggal 31 Agustus 2021 telah dilakukan penyerahan dari pengembang ke yang bersangkutan. Baik. Itu syaratnya. Kemudian dinyatakan dengan akte jual beli. Ada akte jual belinya atau surat pernyataan dari pengembang. Dan secara nyata telah dilakukan penyerahan. Jadi nanti si pembeli akan mendapatkan faktur pajak. Faktur pajaknya itu ada kodenya bahwa ini PPN ditanggung pemerintah yang 100% 07. Nanti si pengembang akan melaporkan ke kantor pajak bahwa si pembeli ini PPN-nya telah ditanggung oleh pemerintah. Itu jadi. Kemudian untuk kasusnya yang misalnya ada sudah bayar DP, misalnya sekarang saya bayar DP atau besok saya bayar DP. Rumahnya belum jadi. Kalau si pengembang ini bisa menyelesaikan sebelum 31 Agustus 2021 dan si pembeli telah melunasi dan telah dilakukan penyerahan sebelum 31 Agustus 2021, itu akan dapat juga fasilitas pembebasan PPN ditanggung pemerintah ini. Baik, itu syaratnya. Jadi. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Supratno, ada juga kan mungkin pengembang yang mereka tidak, atau bagaimana ya, kita tidak tahu ya namanya kondisi begitu. Ternyata sudah DP tapi rumah juga belum terbangun, artinya tidak sesuai mungkin dengan kesepakatan awal. Seperti apa? Bagaimana sih kemudian suara masyarakat yang mengalami hal ini itu bisa tersalurkan? Ya, namanya semua pengusaha itu, pengusaha apapun itu ada yang hitam, ada yang putih. Itu tidak semua pengembang juga nakal, tidak semua pengembang juga baik. Tapi teman-teman yang saya kenal insya Allah juga baik. Tetapi saya hanya menyarankan kepada masyarakat juga harus cerdas dalam membeli properti. Membeli properti itu ibarat membeli sepeda motor, harus ada 2 yang dipegang. Ada BPKB-nya, ada STNK-nya. Kalau properti itu ada sertifikatnya, ada IMB-nya, 2 produk ini. Andai kata belum sertifikat, itu masyarakat harus cek kepemilikan tanahnya itu sampai di mana. Gitu. Kemudian surat-surat izin untuk mendukung sampai terbit IMB itu sudah sampai mana. Iya. Kalau dua-duanya itu ditanyakan di notaris atau ditanyakan itu aman, jalan. Dilihat jadwal, skedulnya. Nah, tetapi kalau ketika ada pandemi begini mungkin kita juga maklum. Karena ini kan semacam post merger kan. Gitu. Tapi kalau normal-normal terus ada indikasi misalnya pengembang itu tidak komitmen, ya kalau saya masyarakat cerdas ya kita tarik aja, beli di tempat yang lain yang lebih siap, saya kira begitu. Bisa saya juga sebagai ketua asosiasi banyak mendapatkan keluhan
masyarakat ada laporan, ya kita mediasi, ya, kita tanya. Banyak juga ada beberapa anggota yang kebetulan punya problem seperti itu. Ternyata kasusnya tanahnya juga beres, izinnya sudah beres, tapi karena cash flow menjadi lambat karena situasi pandemi, ya kita mau apa lagi? Ya kita kemudian kita mediasi supaya tetap jalan bagaimana. Gitu. Kalau misalnya harus ditarik, ya ditarik gimana. Gitu. Tapi win-win solution kan, win-win Pak? solution. Mayoritas ya. Oke. Pak Suci, mungkin kalau melihat Pak, artinya dengan fenomena seperti ini, memang tidak semua, tapi ada beberapa yang dihadapi oleh masyarakat. Mungkin nanti bisa disampaikan pandangan dari Pemprov Jatim juga ya, artinya untuk mengedukasi masyarakat untuk memilih begitu Pak ya. Seperti apa pengembangan-pengembangan yang baik. Tapi sebentar Pak, kita terima telepon kembali, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa? Adam. Pak? Ya, halo. Pak Adam dari Lamongan, silahkan. Ya, mau tanya Mbak. Ya. Itu kan tadi dijelaskan kalau DP atau transaksinya di bulan Januari. Kalau saya beli rumah itu in-house Mbak, dikasih waktu kan 1 tahun. Ya. Saya kan bookingnya berarti udah tahun 2020. Apakah saya bisa menikmati free PPN ini? Baik. Iya Pak Adam, ada lagi yang ditanyakan? Cukup Mbak. Oke, Pak Adam di Lamongan, terima kasih sudah bergabung. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Slamet. Bagaimana Pak Slamet? Terima kasih Pak Adam. Tadi kalau contohnya Pak Adam, kalau DP-nya pertama dibayar itu sebelum 1 Januari 2021 itu tidak dapat fasilitas ini. Jadi nggak dapat ya. Oh, oke. Meskipun in-house 1 tahun ya? Iya, nggak dapat. Karena bookingnya 2020, jadi memang tidak bisa mendapatkan untuk fasilitas. Karena sudah ada tanda uang muka ya di situ, nggak dapat ya. Oke, baik Pak Adam di Lamongan sudah terjawab ya Pak ya oleh Pak Slamet. Baik, Pak Suci, bagaimana ini Pak? Artinya dari pemerintah Jawa Timur sebagai bentuk kepedulian ya terhadap warganya untuk bisa memilih pengembang yang memang benar-benar bermutu ya dalam. Kami hanya bisa menyarankan Mbak ya, menyarankan kepada para pembeli rumah, masyarakat yang ingin membeli rumah. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Pratno bahwa yang utama itu harus dilihat izinnya. Izin-izin itu sudah lengkap atau enggak. Kemudian yang kedua terkait dengan kepemilikan tanahnya. Karena banyak sekarang ini di medsos itu kan ada penawaran dengan yang sangat murah dan lain sebagainya, tetapi tanahnya itu masih belum dalam penguasaan pengembang ini. Nah ini yang menjadi masalah, yang banyak menjadi masalah. Dan kami pun sudah sering dapat undangan dari lembaga perlindungan konsumen terkait dengan kasus-kasus rumah, pembelian rumah yang sampai dengan sekarang ini belum terrealisasi. Nah ini kami sering menghadiri undangan dari lembaga konsumen ini terkait aduan-aduan itu. Ya kita nggak bisa membantu banyak karena memang di langkah awal tadi salah. Jadi teman-teman ini tergiur atau masyarakat ini tergiur dengan harga murah, diskon dan lain sebagainya, show unit. Tetapi tanah yang ditawarkan ini apakah benar-benar sudah dalam penguasaan pengembang? Bahkan dia hanya punya sebidang itu yang sudah dibangun, tetapi sisanya ini belum terbebaskan. Nah ini yang menjadi sumber kasus biasanya. Oke, baik. Termasuk mungkin nanti pembayaran secara syariah juga yang sering ditawarkan ya Pak ya. Nanti di segmen selanjutnya kita bahas sedikit. Pemirsa, masih ada 1 segmen terakhir dalam program Jatim Bangkit malam hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, baik Pak Supratno, ini terkait juga dengan tadi Pak syariah. Silakan untuk memberikan penjelasan dan juga edukasi juga kepada masyarakat di segmen terakhir kita kali ini. Sebenarnya mungkin saya juga mau jelaskan kepada masyarakat bahwa jual beli properti itu apapun
tidak syariah namanya, tapi ketika syarat dan rukunnya dipenuhi itu juga sudah prinsip syariah. Oke. Adapun teman-teman yang menggunakan properti syariah, jual properti itu sebenarnya juga syariah, Pak. Baik. Nah, adapun dipertegas dengan syariah, mungkin teman-teman itu memanfaatkan sentimen masyarakat Jawa Timur atau Indonesia yang agamis ini dengan hijrah dari konvensional ke syariah itu akan lebih menarik. Baik. Tapi yang perlu saya ingatkan kepada masyarakat, apapun namanya syariah atau apa, yang penting perlu dilihat itu tadi kepemilikan tanahnya bagaimana, perizinannya bagaimana. Jangan hanya tergiur dengan soal murah, gitu. Dengan iming-iming ya bebas BU checking, bebas denda, bebas riba dan lain sebagainya. Tapi ketika esensinya itu sertifikatnya atau tanahnya belum menjadi pemilik pengembang, tapi sudah dijual, justru tidak syariah itu namanya. Baik. Itu yang perlu saya ingatkan kepada masyarakat. Oke, baik Pak Supratno. Pak Suci Purnomo, silakan apa yang disampaikan kepada masyarakat? Ya. Pesan-pesan. Saya kira terkait dengan PPN 0% dan lain sebagainya ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa jangka waktunya tadi sudah dijelaskan antara Maret sampai dengan Agustus, Pak ya. Jadi yang betul-betul realisasinya di bulan Maret sampai dengan 31 Agustus. Kemudian untuk yang rumah subsidi ini memang tidak ikut program ini karena selama ini memang tidak pernah kena pajak. PPN alias PPN-nya 0%. Sudah 0%. Jadi program ini memang tidak dikhususkan untuk rumah subsidi tetapi untuk rumah menengah ke atas. Oke, baik Pak Suci. Pak Slamet, silahkan Pak Slamet Ahmadi, apa yang disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur? Terima kasih. Jadi kita berharap khususnya buat masyarakat Jawa Timur, fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pengembang bisa melepaskan stoknya, industrinya bisa tumbuh, termasuk industri ikutannya. Kemudian juga masyarakat yang di masa pandemi ini mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas, ada diskon istilahnya PPN 10% ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan rumah. Jadi mudah-mudahan fasilitas ini benar-benar membantu kita di masa pandemi ini dan baik buat kita semua khususnya bagi pengembang dan masyarakat Jawa Timur. Oke, baik. Pak Slamet Ahmadi, terima kasih. Pak Suci Purnomo, terima kasih. Pak Supratno juga terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jatim Bangkit, pembebasan PPN Rumah Baru, pulihkan ekonomi Jawa Timur. Saya Tika Subandi, pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Jatim Bangkit selanjutnya. Tapi kita akan simak terlebih dahulu di akhir perjumpaan kali ini, harta berharga yang dipersembahkan oleh Mas Pambuko dan juga Mbak Sally. Silahkan. Adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri siap melengkapi. Puisi paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah.